Salam Rahayu, masih di channel Surya Lau. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang olah rasa. Karena ini adalah pelajaran paling dasar dan sangat berpengaruh dalam diri manusia, yaitu rasa. Kenapa ini sangat berpengaruh? Di saat orang tidak bisa mengendalikan rasanya sendiri, dia akan terombang-ambing, akan kesana kesini, dan keyakinan pada dirinya sendiri tidak akan 100%. Makanya ini pelajaran paling dasar, olah rasa. Sebenarnya pelajaran olah rasa ini mendalami diri sendiri, yaitu merasakan rasa pada diri sendiri, di mana letak rasa kebenarannya dalam diri sendiri, rasa kasih sayangnya, rasa hawa nafsunya. Nah, manfaat dari olah rasa ini sendiri yaitu orang mampu mengendalikan dirinya sendiri untuk hidup yang lebih baik. Karena rasa ini sangat berpengaruh dalam tingkah laku orang sehari-hari. Kalau rasa ini belum tertata, maka akan sering terjadi bentrokan-bentrokan di kehidupannya. Karena dia merasa paling benar, merasa paling kaya, merasa paling tinggi, merasa paling kuasa. Makanya ini adalah pelajaran yang dasar. Kalau dalam agama Islam, rasa ini masuknya ke hawa nafsu, jin. Nah, makanya kalau rasa ini tidak terkendali, orang akan lebih mudah dipengaruhi oleh jin. Jadi rasa-rasanya untuk jalan yang tidak bagus. Dalam pelajaran sendiri olah rasa ini, kalau di Jawa kita memakai caranya yaitu tirakat ataupun puasa. Di Islam pun juga puasa. Yang tujuan dari puasa itu sendiri sebenarnya yaitu menata ataupun memberi pelajaran pada rasa diri kita sendiri agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu itu ataupun rasa itu sendiri. Nah, rasa itu berada dalam hati kita untuk merasakan sesuatu dari panca indera kita ataupun indera perasa kita. Kalau ini sama, rasa itu sama, dan bukan manusia saja yang memiliki rasa ini, hewan pun juga memiliki. Jadi untuk teman-teman, olah rasa ini sangat penting. Kita mau sepandai apapun, mau setinggi apapun jabatan kita, mau seperti apapun, kalau tidak bisa mengendalikan rasa kita ini, kita tetap akan hancur. Ini sejarah dari Nabi Adam dulu. Di saat dia tidak bisa mengendalikan rasanya, dia bisa melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, yaitu tidak boleh memakan buah bodi itu tadi. Akhirnya turun ke dunia dan mengalami hukuman di dunia. Nah, ini seperti kita sendiri. Di saat kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita ataupun rasa kesombongan dalam diri kita sendiri, menelaah, mencari kesalahan dalam diri kita sendiri, kita tetap akan menuju jalan yang salah dalam kehidupan ini. Makanya saya ngomong ini paling penting pelajaran itu olah rasa, karena ini dasar yang mendasari kehidupan manusia itu dari rasa. Nah, untuk teman-teman semuanya dari channel ini, saya harap bisa memberi pelajaran teman-teman semua. Untuk mengolah rasa, kita bisa meditasi. Karena meditasi ini kita diem.
Kita masuk dalam diri kita sendiri, kita merasakan dalam diri kita sendiri, kita mencari diri kita sendiri, kita menelaah rasa kita sendiri, di mana yang benar, di mana yang salah, apa yang salah dalam hidup kita, dan saya harus gimana dalam hidup. Nah, ini masuk dalam meditasi. Makanya kalau meditasi kita ketemu dengan dunia goib, jin, hantu atau apa, itu malah justru meditasinya salah. Karena meditasi itu sendiri dulu dipakai leluhur itu untuk olah rasa. Dan puasa, pati geni, atau apapun itu dipakai untuk olah rasa, untuk menata rasa dalam diri kita sendiri. Jadi untuk teman-teman semua, rasa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Di mana kita tidak mampu mengendalikan itu, akhirnya akan timbul kesombongan dalam diri kita. Kita merasa paling benar. Kalau sifat sudah merasa ini, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan. Sampai akhirnya sampai tidak akan bisa menghargai orang lain, karena sampai sudah merasa di atas orang lain tersebut. Nah, sebenar-benarnya rasa itu di mana? Sebenar-benarnya rasa itu di saat apa yang sudah Anda rasakan itu Anda pikirkan secara jernih. Jadi kita harus berpikir, benar-benar berpikir secara jernih. Bukan hanya mengandalkan rasa, tapi manusia diberi akal pikir itu sebagai alat utama untuk kehidupannya. Alat utama orang hidup itu akal pikiran. Karena kita dijadikan khalifah di dunia ini, dijadikan utusan Tuhan di dunia ini untuk menata kehidupan di dunia ini. Dunia ini mau hancur, mau bagus, mau tentrem, itu tergantung kepada pola pikir manusianya. Nah, jadi di saat kita mampu menguasai rasa dan kita bisa berpikir dengan jernih, kita pasti tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu pasti. Makanya pelajaran olah rasa itu kenapa paling dasar sendiri. Karena itu pondasi untuk mengukuhkan sebuah keyakinan dalam diri kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa mempunyai iman 100% kalau rasa dalam diri kita sendiri kita belum mampu menguasainya. Makanya rasa ini adalah dasar dari sebuah keimanan. Di saat kita sudah mampu menguasai rasa dalam diri kita sendiri, kita akan mempunyai iman yang kukuh, yang tidak terpengaruh oleh keadaan, suasana, ataupun omongan orang lain. Kita akan memiliki paugeran sendiri, kita akan memiliki pedoman sendiri dalam hidup kita. Karena apa? Kita sebenarnya sudah diberi akal pikiran, bukan hanya sekedar rasa. Kalau rasa ini semua hewan punya, tapi akal pikiran ini hanya manusia yang mempunyai, yang memiliki. Makanya Tuhan membedakan manusia dengan makhluk lainnya itu dengan akal pikirannya. Nah, ini harus mampu kita gunakan. Jadi hanya tidak hanya sekedar merasa, tapi kita harus mampu berpikir agar kita tidak memberi kesalahan kepada orang lain. Kita bisa mampu menghormati orang lain, menghargai orang lain, mengasihi orang lain. Ini hanya sekedar pelajaran sedikit dari saya, Surya Lawu. Semoga bisa menjadi pertimbangan dalam diri sampean untuk mengolah rasa dalam diri sampean sendiri. Jadi kalau orang hanya puasa, tirakat, meditasi, tapi dia belum mampu mengolah rasa dalam dirinya sendiri, dia masih gagal.
perlu dicoba diulang-ulang sampai dia benar-benar menyadarinya. Terkadang kesadaran itu timbul di saat kita berada di titik paling bawah. Itu baru muncul rasa sebenarnya rasa. Karena para bukan hanya merasa saja, tapi juga difikirkan secara benar-benar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di video ini. Semoga bisa memberi pembelajaran bagi kita semuanya. Bila channel ini berkenan bagi kalian semua, tolong bantu kembangkan channel ini dengan like, subscribe, dan share-nya. Terima kasih dari saya, Surya Lawu. Tunggu video-video saya selanjutnya memberi pembelajaran pada kita semuanya, dan semoga kalian semua selalu dalam kebahagiaan. Dari saya, Surya Lawu, salam rahayu.